mari kita mulai presentasi pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Bang Modison. Silakan Bang. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Saya akan melakukan presentasi untuk pada teman-teman pelajaran kita dari modul 3. Ya, langsung aja. Di sini nggak muncul loh Bang. Apanya yang nggak muncul? Slide-nya. Slide-nya. Loh kok bisa? Serius? Kirim lewat WhatsApp aja Pak. Sebentar. Iya, langsung. sebentar. Pak. Wah, kok bisa? Sebentar. Pelaku foto kamera. Aku buka dari WhatsApp. langsung. Oke, sebentar. Ini soalnya WhatsApp-nya saya tutup tadi. Caranya gimana? Oh, ini dia. Loh. Sebentar. Bisa? Sip. Yuk. Jadi silahkan Bang Modison dilanjutkan. Dilanjut dari awal pertama lah yang tadi. Ya. Oke. Selamat malam semuanya. Kita akan mulai pelajaran kita dari modul 3. Di mana mengenai tentang teknologi dalam komunikasi bisnis. Nah, kita lanjut ke slide-nya. Yang slide pertama itu yaitu perkembangan sejarah komunikasi menurut Hadley dan Bradman. Ya, di dalam menurut mereka berdua ini, perkembangan sejarah komunikasi itu dimulai pada penemuan tulisan, media penulisan bagi khalayak, komunikasi media elektronik atau telegraf, media massa, dan yang terakhir jaringan dan teknologi informasi. Nah, pada saat pertama kali itu penemuan tulisan ya. Di saat penemuan tulisan ini banyak membuat orang-orang pada saat penemuan tulisan ini memungkinkan orang-orang untuk dapat merekam peristiwa dan saling bisa mengirimkan pesan ke sesamanya gitu. Dan yang kedua, media penulisan bagi khalayak dari penemuan tulisan menjadi media penulisan bagi khalayak. Pada saat media penulisan bagi khalayak ini, perkembangannya itu yang terjadi adalah perkembangan media cetak seperti surat kabar, dapat menjadi sarana komunikasi kepada khalayak. Pada para khalayak umum di masyarakat umumnya dapat menerima berita yang disampaikan itu dari media tersebut. Selanjutnya itu kemudian mulai lagi berkembang setelah media penulisan bagi khalayak ini mulai lagi berkembang, bukan hanya di koran, bukan hanya di buku-buku aja, mulai menjadi berkembang lagi di mana orang-orang bisa langsung berkomunikasi, tapi tidak langsung mendengarkan suara antara satu orang ke satu orang yang lainnya gitu. Kembangnya itu menjadi media komunikasi media elektronik. Yang pada saat itu yang digunakan itu telegraf itu, pada saat itu kita belum bisa langsung mendengarkan orang lawan bicara kita langsung, tapi harus menggunakan Morse. Morse. The Morse. Nah,
Jadi untuk sementara itu agak ribet sih, kita harus menggunakan kode MOS, baru kita menunggu ada masa tunggunya, baru udah setelah itu baru tersambungkan lawan bicara kita. Nah, seiring berjalannya waktu dari Telegram itu menjadi Telex, telepon. Oke. Mana pada saat sudah menjadi telepon, malah memudahkan orang lagi, lebih memudahkan orang lagi untuk saling berkomunikasi antara satu orang ke yang lain. Nah, dari perkembangan komunikasi media elektronik ini yang sudah menjadi telepon, ini nampaklah komunikasi bisnisnya itu sudah mulai bisa keluar gitu loh. Jadi bisa banyak orang bisa menawarkan barang dan jasanya melalui media telepon. Saya ini begini dari, kalau nggak salah dahulu ingat ya, saya masih kecil, hanya sales ya, ada telepon ke rumah-rumah kan, halo saya dari ini katanya, saya ini menawarkan ini bu ada waktunya sebentar nggak bu ya, begitulah. Jadi mulai berkembanglah komunikasi bisnis ini lewat dari komunikasi media elektronik. Nah, lanjut kemudian masa berkembang, masa demi masa lewat berganti terus, dan semakin berkembanglah teknologi ini menjadi media massa. Di media massa ini ada radio, televisi, dan di sini semuanya semakin mempermudahkan lagi komunikasi bisnis ini dalam memperdagangkan usaha yang mereka inginkan melalui reklame yang di radio ataupun juga di televisi. Jadi orang-orang dapat langsung menerima pesan yang ingin disampaikan oleh si penjual gitu. Ya, televisi. Nah, kemudian rakyatnya itu langsung berkembang menjadi jaringan dan teknologi informasi. Nah, pada saat sudah berkembang menjadi jaringan dan teknologi informasi ini, yaitu di masa sekarang kita ini sudah menggunakan satelit atau internet, di mana sekarang kita bisa melakukan kegiatan menjual membeli lewat jaringan internet ini. Banyak online shop gitu yang bisa kita akses di internet. Banyak, semakin mempermudah komunikasi bisnis itu antara sesama, bahkan bukan hanya di satu kumpulan daerah saja, tetapi menjadi lebih meluas lagi. Dahulunya mungkin satu daerah aja dan ataupun satu negara, tapi sekarang sudah bisa meluas ke seluruh dunia gitu. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Nah, teknologi internet sebagai media komunikasi bisnis. Nah, pada poin-poinnya itu perkembangannya terjadi berawal pada internet yang berguna untuk mempermudah riset. Zaman sekarang ini internet berkembang pesat sehingga menyatukan heterogenitas umat manusia di seluruh dunia, ya seperti tadi yang saya bilang, dengan adanya internet mempersatukan seluruh umat manusia dari seluruh ras, seluruh agama, nggak melihat ras, nggak melihat agama, nggak melihat warna kulit, tapi bisa mempersatukan seluruhnya itu di dalam internet inilah. Ini mempermudah lagi komunikasi bisnisnya. Lalu kebebasan internet sangat berdampak pada globalisasi dan persebaran informasi. Dan ini itu internet merupakan penunggak utama komunikasi bisnis. Ya, benar sekali. Internet merupakan penunggak utamanya, karena sekarang di zaman sekarang ini sampai internet itu rasanya kayak hambar gitu. Jadi informasi yang dapat digali di dalam internet. Internet ini memiliki, gimana ya, ada memiliki sisi positifnya, ada memiliki posisi negatifnya. Yaitu lebih mempermudahkan orang dalam memperjualbelikan itu, dalam komunikasi bisnis itu memperjualbelikan barang dagang gitu ya. Dagang yang mungkin seperti jualan baju, jualan apa segala macam gitu ya, toko online shop gitu. Akan tetapi ada juga sisi buruknya, yaitu dalam internet ini mengajarkan hal-hal yang tidak baik, seperti perjudian
media seperti untuk memperjualbelikan narkoba atau apa segala macam. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Yang dimaksudkan dengan globalisasi itu adalah apa? Perdagangan bebas. Perdagangan bebas yang bisa dilakukan oleh bukan hanya di suatu negara, di seluruh dunia. Globalisasi itu mengglobal, global, menyebar ke seluruh dunia. Jadi sebenarnya globalisasi itu maksudnya, jadi antara satu negara dengan negara lain, ya, itu tidak lagi terlihat adanya batas negara, karena orang atau informasi itu mudah untuk masuk atau keluar dari satu negara ke negara yang lain. Itu globalisasi. Jadi walaupun berbeda negara, tetapi batas antara satu negara dengan negara yang lain itu tidak terlihat lagi. Jadi terlihatnya bahwa negara yang berbeda itu menjadi satu negara yang besar. Itu maksudnya globalisasi. Jadi globalisasi itu bukan masalah perdagangan ya, karena globalisasi itu tidak hanya digunakan di sektor bisnis, tetapi di semua sektor. Oke, sip. Terus, lagi media sosial sebagai media komunikasi bisnis. Nah, pertama kali kita sebelum mengetahui media sosial ini sebagai media komunikasi bisnis, kita harus mengerti dulu apa arti media sosial. Itu seperti pertama, media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, social network, wiki, forum, dan dunia virtual. Nah, di dalam setelah pengertian ini ada poin berikutnya, yaitu media sosial yang berkembang mulai dari televisi, internet hingga Facebook, Twitter, YouTube, dan sebagainya sangat berguna di dalam komunikasi bisnis ini. Nah, setelah kita mengetahui tadi pengertian dari media sosial itu, di mana media sosial adalah sebuah media online. Nah, di zaman sekarang ini media sosial itu sangat berperan penting ya, seperti tadi itu seperti media sosial ini berkembang seperti adanya televisi, internet, hingga Facebook banyak dipergunain orang. Jadi sekarang ini di dalam media sosial ini tidak ada batasan antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, ini harus dibedakan antara media sosial, kemudian dengan internet, kemudian dengan TV. Itu beda banget tuh media sosial itu. Jadi media sosial itu memang awalnya dari TV, kemudian internet, nah kemudian sekarang jadi sekarang istilah dari media sosial itu lebih menjurus kepada media-media yang mampu untuk kita langsung berkomunikasi. Ya, jadi kayak Facebook, Twitter, kemudian Instagram, YouTube, podcast. Nah, itu sekarang itu yang lebih spesifik yang digunakan di dalam istilah media sosial. Oke. Terus? Jadi di dalam media sosial ini ya banyak yang bisa komunikasi bisnis ini lakukan gitu. Kenapa di dalam media sosial ini komunikasi bisnis ini dapat berperan penting gitu? Mana dalam media sosial itu kan bisa seperti YouTube ya, di situ memperagalkan apa yang dia ini membuat daya tarik tersendirinya gitu. Dan mereka melakukan di YouTube itu terkadang itu bukan hanya untuk mempublikasikan kehidupan mereka pribadi, ada ya gitu ya, bukan hanya barang dagangan aja, tapi mereka di situ juga untuk meraih untuk membuka suatu peluang usaha gitu. Nah, disitulah nampaknya dari komunikasi bisnis itu. Nah, dari contohnya aja
ya dari YouTube ya, banyak sekali orang-orang yang mendapatkan keuntungan gitu. Bahkan YouTube sendiri itu memberikan uang gitu kepada setiap orang yang memang subscribernya banyak gitu ya. Gitu. Nah dari situ nampak adanya perkembangan dari komunikasi bisnisnya itu. Oke. Lanjut ke berikutnya, peran teknologi komunikasi sebagai penunjang komunikasi bisnis. Nah, perannya itu yaitu peran teknologi itu yaitu yang pertama itu poin pertama itu teknologi merupakan pintu gerbang komunikasi bisnis sebagai sarana informasi di mana menyampaikan informasi kepada khalayak atau masyarakat. Nah, poin keduanya itu dengan adanya teknologi membuat segalanya jadi lebih mudah, hemat dan efisien seperti yang tadi itu yang media sosial yang ada gitu kan. Dengan kita duduk aja dengan memainkan komputer, kita bisa menjual barang dagangan kita. Kita menjual hasil usaha kita. Gunakan media sosial ya, kan jadi lebih efisien, lebih hemat waktu, hemat tenaga kerja juga, mudah lagi gitu. Nah, teknologi juga sebagai mempermudah hubungan bisnis dengan konsumen ya, itu dia. Contohnya teknologi yang bisa menjadi penghubung antara pebisnis dengan konsumen apa tuh? Contohnya itu media internet itu contohnya itu apa? Website atau blog online gitu loh. Dimana orang-orang bisa memesan pesanan gitu kan, memesan apa barang keinginan kebutuhan mereka gitu. Oke. Terus udah habis? Udah habis. Aku mau nanya, Bang. Yes, silakan. Menurut Bang Madison di era sekarang ini, teknologi media massa nih sebagai komunikasi bisnis itu gimana di era sekarang pakai media massa? Media massa. Misalnya peran majalah, TV, radio gitu. Oh, maksudnya peran media massanya itu yang peran media massa. Peran media massa sih masih tetap ada menurut saya ya. Peran media massa, walaupun ada media sosial, memang kebanyakan orang sekarang menggunakan media sosial. Tapi nggak sedikit juga orang menggunakan media massa seperti koran, surat kabar itu kan, surat kabar seperti surat kabar, radio. Ya kan seperti kita ini aja di sini aja. Kita kalau naik mobil kan kita dengarnya kan radio. Nah di situ masih ada fungsinya walaupun tidak begitu, tidak se-efisien. Digunain sampai sekarang, kalau nggak dipergunakan udah banyak yang udah bakalan ketinggalan, nggak dipergunakan lagi. Tapi maksudnya pertanyaannya mungkin ke depannya ya, Mbak? Aja ini jebak gua terus. Oke lah, kalau kedepannya ya bakalan ya kan media massa radio ya kan, radio dengan televisi itu bakal ketinggalan untuk kedepannya. Kenapa? Karena zaman ini semakin canggih, bahkan yang ditingkatkan itu di dalam bidang internetnya itu, satelit itu, informasi di internet. Kenapa? Karena dengan dasar dalam genggaman tangan aja kita udah bisa menggunakan internet. Dahulu kita nggak bisa, dalam handphone itu nggak ada internet itu. Yang ada cuma telepon doang. Nah, yang ada telepon doang. Nah, tapi seiring perkembangan zaman ini ya kan, perkembangan zaman malah dalam genggaman kita bisa memesan baju, kita juga bisa menjual baju, menjual apa yang kita punya gitu kan, yang namanya usaha gitu, membuka usaha. Dalam genggaman tangan kita bisa membuka usaha, suatu peluang bisnis. Menurut radio, televisi, tapi kalau surat kabar sih mungkin masih bisa diterima. Cuman
surat kabar itu akan berkembang menjadi bukan surat kabar yang seperti buku-buku kertas lagi, mungkin udah dipasang di dalam internet. Seperti sekarang ini sudah banyak surat kabar itu mulai di internet. Langganan surat kabar waspada kan klik ya gitu. Sudah dialihkan ke internet, perlahan-lahan semuanya akan beralih ke internet. Teknologi. Jadi apa tuh fungsinya internet untuk media massa sebenarnya? Fungsi internet untuk media massa itu ya untuk memperkenalkan atau untuk menjadi penghubung antara heterogenitas seluruh umat manusia gitu. Yang ada di seluruh belahan dunia. Jadi sebagai penghubung gitu. Bukan hanya sebagai penghubung, masih ada lagi. Ayo apa? Apalagi ya. Sebagai halo Mbak Dede. Selamat malam, maaf terlambat. It's okay Mbak. Iya, setrikaan saya tinggalin. Oke, kita lanjutin dulu nih si Bang Modison nih. Jadi fungsi internet tadi apa Bang? Fungsi internet tadi selain sebagai penghubung, kemudian sebagai apa lagi? Penghubung heterogenitas manusia di dunia, dan habis itu sebagai juga pertukaran informasi antara khalayak yang satu dengan khalayak yang lain. Terus apa lagi tuh? Pertukaran informasi, penghubung, habis itu sebagai inilah globalisasi, karena globalisasi. Itu coba lihat di modul yang halaman 3.31. Nah, di situ tuh ada fungsi-fungsi internet sebagai media massa. Coba di 3.31. Jadi informasi, korelasi, iya, jadi kalau fungsinya internet sebagai media massa itu dia punya 5 fungsi tuh. Yang pertama sebagai sumber informasi yang yang berkesinambungan dan terus menerus karena dia bisa diakses secara aktual. Kemudian yang kedua itu memahami informasi, membantu untuk memahami informasi. Karena dia itu bisa membantu untuk proses sosialisasi informasi. Jadi tadi sebagai penghubung maksudnya. Kemudian juga continuity. Di dalam dia mengekspresikan atau mensosialisasikan perkembangan budaya-budaya ya atau nilai-nilai baru. Kemudian juga fungsi sebagai menjadikan hiburan ya. Dan yang terakhir hiburan satu. Nah, terus kalau dia peran internet sebagai media komunikasi bisnis, itu bisa dilihat di yang halaman 3.33. Yang itu dia yang mengirimkan pesan gitu kan. Data informasi yang disimpan pada komputer untuk referensi di masa mendatang, majalah dan newsletter, artikel dan bahan lainnya yang menarik bagi kita, berpartisipasi dalam e-banking, operasi rekening bank
bank apa bank? Bank. Kalau bahasa Inggris, Indonesia. Kalau rekening bank itu. Kalau rekening berarti bank. Kalau account baru bank. Bank Hmm. melalui bank seseorang. Yakni operasi rekening bank seseorang melalui fasilitas email. Berbelanja melalui internet hemat waktu pelanggan yang benar. Itu saya sering belanja. Belanja itu. Tips perusahaan Anda dengan teknologi terbaru di seluruh dunia. Manfaat lain di antara informasi yang ditujukan, yang pertama itu pribadi, kesehatan, rekreasi, hobi, perkembangan pribadi, rohani, sosial. Yang B-nya itu profesional pekerja, teknologi, perdagangan. Loh, hilang. Iya. Bang Madison, hilang suaranya. Enggak, masih ada sih. Masih ada, cuman nggak tahu kenapa tuh. Suaranya menghilang. Nah, terus udah gitu bagaimana penggunaan internet sebagai media komunikasi bisnis itu nanti bisa lihat di halaman 3.34. Jadi pakai email, pakai e-commerce, kemudian pakai electronic PR. Nah, itu bisa juga digunakan. Mana nih? Bang Madison? Iya, hilang dia. Presenternya hilang. Kita terombang. Bang Mo, kembalilah. Udah, cuman lagi di mute itu. Mbak ini masih belum bisa itu ya? Masih belum bisa. Nggak ada suaranya. Hilang ini. Itu. Ada Mbak ini, aku dengar. Hah? Ada, Miss. Oh, ada. Ada nggak suaraku? Aha. Nah, itu. Kok tiba-tiba jadi sini? Presentasi dari saya. Yeay, kita beri tepuk tangan buat Bang Mo. Sip, dari apa yang dijelaskan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau saya boleh tahu nih, apa media sosial yang biasa digunakan apa sih? Facebook. Facebook, oke. Aha. YouTube, Instagram. YouTube. Oke. Instagram sama. Kalau yang lain? Facebook itu cuma saudara lihat saja. Kalau Mbak Leni? Instagram. Kan ke YouTube. Kenapa? YouTube sumber informasi segala macam. Di situ ada musik, ada cara buat kue, cara buat ini, makan. Cari resep. Ada punya hobi loh. Gambar ini yang satunya ini begitu. Kalau Mbak Dede? Saya itu YouTube sama Facebook nih. Berarti apa namanya? Kira-kira nih kalau dilihat mana sih yang lebih gampang digunakan, Instagram atau Facebook atau YouTube? Facebook. Sama aja nih. Yang gampang digunakan itu ya pasti Facebook lah. Kenapa Kak? Itu kan kita mau buat account dulu, kita mau rekam dulu. Kalau kita mau rekam pribadi kita belum tentu kita punya rekaman ditonton orang. Kalau Facebook, asal status aja gini. Aduh hari ini mendung ya, kalau gak ada yang ikut ya ojek mana ya, langsung semuanya komen 10.000.
tergantung temennya kali. Aha. Ya tapi mungkin karena Facebook lebih lama aja sih. Pertama maksudnya kayak Sebenarnya enggak, karena kan kalau Facebook itu friend-nya itu tidak secara langsung. Jadi kita harus promote dulu ke teman-teman kita bahwa oh kita nih sudah buka nih di YouTube video kita. Nah, sedangkan kalau di Facebook, di Instagram itu kan kita udah punya udah punya komunitas, udah punya teman-teman kita sendiri tuh. Tinggal jual aja. Aha. 50 ente. Ah. Oh nengok kerja apa tuh Nun? Aha. Nah. Bang Mo habis makan apa sih Bang Mo? Pasti tahu kalau ngomongin nggak jelas aja keras. Presentasi aja. Bagus kok. Jangan gitu bang. Bagus kok. Presentasinya Bang Mo bagus. Ya, pasti kalau namanya kita presentasi, betul sekali itu. Jadi nggak apa-apa. Berarti masih lebih sering lagi nih. Oke, good. Belum presentasi udah deg-degan kumaha tuh. Oke, sip. Sekarang kita dengarkan presenter yang kedua, Mbak Ike. Materinya dibuka di website masing-masing aja ya. Di sini udah ada. Mulai nih. Iya, silahkan dimulai Mbak. Tarik napas yang dalam. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Ya, saya Ika Nurmala. Di sini ini mempresentasikan dari bab 5 yaitu bentuk komunikasi bisnis. Ya, slide selanjutnya. Jadi bentuk komunikasi bisnis itu terdiri dari 3 yang dijelaskan dalam modul itu ada 3. Yang pertama komunikasi verbal, yang kedua komunikasi non verbal, dan yang ketiga komunikasi visual. Slide selanjutnya. Yang pertama itu komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu apa sih? Bisa dibaca di situ. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bahasa berupa lisan ataupun tulisan. Jadi komunikasinya bisa dilakukan oleh lisan maupun tulisan. Selanjutnya saya mau jelasin yang komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi di mana pesan atau pertukaran informasi dengan kata-kata yang diucapkan bisa dilakukan langsung maupun melalui perangkat. Misalnya kayak kita sekarang lagi presentasi menggunakan internet atau handphone atau perangkatnya. Nah, dalam komunikasi lisan ini, menurut Ikram Disen dan Asia, mereka mengungkapkan keuntungan komunikasi lisan tersebut. Menurut mereka, ada beberapa keuntungan komunikasi lisan. Yang pertama itu kecepatan. Kecepatan itu gimana? Jadi kecepatan itu maksudnya adalah tidak ada jeda waktu antara komunikan dan komunikator dalam penyampaian pesannya. Jadi biasanya kalau melalui tulisan, surat menyurat itu kan ada jeda waktu ya. Misalnya si komunikator
pesannya itu menyampaikan pesan yang dia pikirkan lalu ditulis untuk nyampe ke orang yang dituju itu perlu waktu, sedangkan komunikasi lisan ini tidak memerlukan waktu, apalagi untuk komunikasi langsung. Nggak perlu, ntar dulu. Nggak memerlukan waktu untuk mendapatkan untuk mendapatkan feedback dari lawan bicara. Itu maksudnya kecepatan itu. Terus? Nah, yang keduanya itu pembicara mampu mendapatkan perhatian pribadi dari si pendengar. Kayak contohnya sikap pendengar ketika si pembicara itu berbicara, menyampaikan pesannya. Misalnya nih, seorang pembicaranya itu dalam pesan-pesannya yang disampaikan itu ada humornya gitu. Pembicara itu bisa melihat langsung perhatian si pendengar. Kemudian Selanjutnya adalah menghemat waktu. Maaf, itu tulisannya aku banyak yang typo ya. Yeah, it's okay. Maksudnya tuh dalam penyampaian pesan atau berkomunikasi itu secara lisan tidak memerlukan waktu untuk penyusunan teks, mengetik pesan dan lain-lain. Jadi pesan itu disiapkan ya di otak kita, terus langsung diucapkan. Okay. Selanjutnya menghemat biaya. Nah, mengenai biaya ini dalam komunikasi lisan itu ada keuntungan dan ada keterbatasan. Aku mau jelasin dulu yang keuntungannya. Jadi menghemat biaya itu maksudnya kita nggak perlu lagi ngurusin kertas, tinta dan kawan-kawannya. Jadi apalagi kalau komunikasi lisan itu secara langsung tatap muka, langsung aja kan, langsung ngomong aja nggak perlu biaya. Selanjutnya keuntungan selanjutnya itu memungkinkan umpan balik. Jadi maksudnya kemungkinan ada respon langsung dari si komunikan. Ya, biasanya terjadi pada komunikasi langsung. Misalnya kayak kita nih sekarang lagi diskusi, atau ya sekarang saya lagi ngomong kayak gini kan, berkemungkinan banget nih teman-teman yang dengar itu melemparkan umpan balik gitu. Kata-kata yang gimana ya, begitu. Yang tidak jelas. Kemungkinan umpan baliknya lebih besar. Selanjutnya, keuntungan yang selanjutnya itu ada petunjuk non verbal. Petunjuk non verbal ini biasanya terjadi saat komunikasi langsung dan tatap muka, seperti gestur wajah seseorang saat menyampaikan pesan atau gerakan tangan yang berbarengan dengan ucapan. Ya, walaupun tidak tatap muka juga bisa sih, misalnya pakai suara. Gitu kan kayak menandakan seorang pembicara itu yang sedang berpikir, ada respon. Ya misalnya gini, saya ngomong itu berarti saya lagi mikir kalimat selanjutnya apa yang harus diucapkan. Kemudian Selanjutnya, pesan lisan ini, komunikasi lisan ini sangat berguna untuk komunikasi kelompok. Ini ya jelas kalau kita sedang berkomunikasi kelompok kayak diskusi gitu misalnya, itu lebih efektif menggunakan ke komunikasi lisan. Dan nggak mungkin banget ya kalau misalnya kita lagi diskusi terus pakainya surat menyurat, itu kan nggak banget lah. Ya, selanjutnya ke slide selanjutnya. Ini ada keterbatasan komunikasi lisan. Poin yang pertama, tidak adanya bukti. Maksudnya tidak ada bukti itu, tidak ada bukti dokumenter percakapan, kecuali kalau misalnya direkam. Yang kedua, ada pesan yang panjang tidak cocok. Jadi maksudnya kalau pesannya itu panjang banget dan semuanya penting atau untuk dihafal, itu kurang cocok menggunakan komunikasi lisan karena ya keterbatasan daya ingat manusianya.
Good. Ya, selanjutnya mahal dan memakan waktu. Seperti yang di awal sudah saya jelaskan ya, kalau masalah biaya itu ada di keuntungan dan ada di keterbatasan. Jadi di keterbatasan ini mahal dan memakan waktu itu khusus bagi yang ingin berkomunikasi secara tatap muka, tetapi antara komunikator dengan komunikan itu dipisahkan oleh jarak dan waktu yang terlampau jauh. Misalnya, jadi kan mereka membutuhkan biaya untuk bertemu. Kemudian kalau misalkan ingin berkomunikasi lisan menggunakan media televisi juga itu cukup memakan biaya. Kalau pakai kayak sekarang nih kan lagi modelnya pakai apa namanya, kayak sekarang nih Skype, pakai Zoom, nah itu gimana tuh? Ya, itu juga menggunakan biaya. Selain biaya internet, tapi juga perangkatnya kan juga harus kita harus punya supaya bisa digunakan. Ya, oke. Kemudian? Selanjutnya tidak tepat bila masalahnya mengandung kontroversial. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Nah, bagus. Nanya umpan balik. Aku bilang sport masuk terus, tapi suara kalian semua. Ya, apa tuh maksudnya? Tidak tepat bila masalahnya mengandung kontroversial di komunikasi lisan itu. Masalahnya mengandung kontroversial itu maksudnya gimana, Mbak? Baru masuk. Tadi kan kemana kau, aku nggak dengar kau jelaskan tadi, aku cuma sampai ada bukti, tidak ada bukti gitu kan. Habis itu pesan yang pasti tidak cocok, habis itu langsunglah hilang suara kau. Kontroversial. Kontroversi itu apa maksudnya? Kayak itu, kayak nggak bersinambung like. Karena kontroversi itu kan gimana ya istilahnya? Itu sesuatu yang menjadi bahan yang masih menjadi perdebatan. Ya. Jadi kenapa? Kenapa kok tidak tepatnya kenapa? Ya karena perdebatan itu lah. Kenapa? Bukan dalam berpendapat. Ya tepat tidak pesannya mengandung berbeda, kenapa? Karena tidak ketidaksamaan dalam berpendapat, mengutarakan pendapat. Ya itu artinya kontroversi. Tapi kenapa kok kalau sesuatu yang kontroversi sebaiknya tidak menggunakan komunikasi lisan? Iya. Nggak ada bukti. Bukan cuman itu, apalagi ayo. Kalau secara lisan mungkin berbelit-belit kayak gitu. Bukan berbelit, ya. Jadi bukan berbelit-belit, tapi maksudnya jadi akhirnya terjadi debat kusir yang tidak ada kesimpulan. Iya. Sehingga akhirnya ini jadi tidak tepat digunakan. Jadi reaksinya itu mungkin yang bisa diduga-duga dan khawatirnya berdampak buruk gitu ya. Sebenarnya bukan gitu, tetapi masing-masing itu mengungkapkan pendapatnya tanpa adanya proses mau menerima informasi dari pihak yang lain, sehingga akhirnya proses komunikasi itu kan harus ada dua pihak yang masing-masing itu mampu memahami pesan yang disampaikan oleh si pengirim pesan. Nah, pada saat itu sesuatu yang kontroversial, orang hanya ingin memberikan pesan tanpa ingin menerima umpan baliknya. Jadi orang yang diajak bicara, sehingga akhirnya jadi tidak efektif untuk digunakan. Iya.
Jadi hanya berusaha untuk membenarkan apa yang ada di pikirannya dia. Yes. Terima kasih. Terus? Yang selanjutnya itu keterbatasan komunikasi itu tidak mungkin melakukan musyawarah yang serius, karena penerima pesan harus segera menanggapi pesan. Okay. Selanjutnya, lebih rentan terhadap kebutuhan fisik, ya karena gangguan di sekitar atau semisalnya. Contohnya nih, misalnya lagi kita tuh karyawan, atasan itu mau menyampaikan di depan karyawan yang banyak gitu, terus tiba-tiba pengerasuannya bingung kan biasanya, atau dari audiensnya sendiri ada kegaduhan dan lain-lain. Okay. Selanjutnya, perusahaan tidak memiliki keabsahan hukum ini karena pesannya dari tulisan tidak ada penjahitnya, kecuali kalau dipesan dan ada catatan permanen kayak misalnya tanggal rekaman dan lain-lain. Okay. Ya kayak gitu. Selanjutnya itu komunikasi tertulis. Ya, komunikasi tertulis adalah proses pengiriman pesan dengan kata-kata. Menurut Willis, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada penampilannya. Tadi apa? Komunikasi tertulis dengan menggunakan kata-kata maksudnya? Apa bedanya sama lisan? Proses pengiriman itu dengan menggunakan kata-kata yang tertulis. Oke, berupa laporan tertulis, surat pemberitahuan. Oke. Ya. Ya, jadi hal yang perlu diperhatikan itu ada penampilan. Penampilan tulisannya maksudnya. Itu kayak contohnya hurufnya itu yang teratur, ukurannya yang sesuai dengan standar, atau peletakan kalimat dan paragrafnya yang teratur. Ya, selanjutnya ada pilihan kata atau diksi. Pilihan kata ini maksudnya yang mudah dipahami oleh sasaran yang akan menerima pesan tersebut. Disesuaikan dengan audiens maksudnya ya. Selanjutnya ada perumusan kalimat. Perumusan kalimat ini ya harus yang singkat, padat, jelas tapi mudah dipahami. Kemudian selanjutnya menggunakan tata bahasa yang baik. Sudah pasti ya. Dan biasanya itu lebih formal bahasanya kalau dalam surat-surat yang tertulis itu. Tapi nggak cukup cuman baik, tetapi juga harus benar. Jadi menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Yes, itu jangan ditinggalin tuh. Selanjutnya ada kelengkapan informasi. Jadi ya apa yang ingin disampaikan itu harus disampaikan dengan lengkap dan terperinci. Salah satu tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Begitu. Yang selanjutnya ada kesopan santunan. Ini misalnya itu tidak menggunakan kata-kata yang kasar kayak gitu. Salah gitu. Nah, contoh dari komunikasi tertulis itu ada surat pemberitahuan, surat peringatan, surat undangan, surat penawaran, dan masih banyak lagi. Ini ada sampai sini bisa dipahami kan? Insya Allah bisa. Kegiatan organisasi yang berhubungan dengan komunikasi bisnis. Jadi dalam komunikasi bisnis ini kegiatannya apa sih? Nah, dalam modul ini diterangi ada 3 kegiatan dalam komunikasi bisnis. Itu rapat. Ini kita semua udah tahu ya rapat. Tujuan dilakukan rapat itu untuk memberikan penjelasan, paparan, uraian, argumentasi, ataupun evaluasi. Selanjutnya ada penerimaan
Mhm. Contohnya kayak sesi interview gitu. Mhm. Yang selanjutnya ada orientasi pegawai. Di sini biasanya komedian memberikan penjelasan mengenai organisasinya, visi, misi, dan tujuannya. Mhm. Juga biasanya sampai ke ini, misalnya pengenalan tentang pegawai ini nantinya mau kerjanya tuh seperti apa. Mhm. Dan masuk ke slide selanjutnya, yang kedua itu adalah komunikasi nonverbal. Mhm. Jadi komunikasi nonverbal ini artinya adalah komunikasi yang dilakukan melalui bahasa fisik seperti mimik, gerak-gerik atau suara. Mhm. Nah, pentingnya komunikasi nonverbal ini apa? Pentingnya yang pertama adalah untuk menyampaikan ide. Contohnya menggunakan media grafik, bagan, atau peta. Mhm. Misalnya kita lagi komunikasi verbal pun bisa dibantu pakai komunikasi nonverbal ini. Mhm. Penyampaian ide. Mhm. Yang kedua, rambu lalu lintas dan sinyal. Mhm. Kayak yang dalam. Yang ketiga, untuk merangsang manusia terhadap warna dan gambar. Mhm. Itu lukisan salah satunya. Lukisan juga kan termasuk komunikasi nonverbal. Mhm. Yang tunarungu itu kan itu apa sih, pakai cara apa itu kan Ya, yang tunarungu di poin selanjutnya ini, Hmm. jadi komunikasi nonverbal itu satu-satunya metode untuk orang yang berkebutuhan khusus, yaitu yang teman-teman sekolah tuli. Ya, bukan tuli tapi tunarungu. Hmm. Mhm. Jadi menggunakannya komunikasi nonverbal. berarti yang gerak-gerak tangan itu ya, Iya. Namanya sign language ya. yang apa, yang pakai tangan kayak gitu, kayak kita kan baca misalnya, kalau baca itu kan pakai tangan kayak gitu Itu juga ya. itu huruf braille, itu malah justru tertulis. Karena apa namanya, kodenya aja berbeda kan. Jadi kayak misalnya komunikasi tertulis antara kita orang Indonesia, kita pakainya huruf Latin. Kalau yang orang Chinese, mereka pakainya hurufnya mereka. Kemudian yang Korea sendiri hurufnya itu kan beda-beda. Nah, kalau yang orang buta itu mereka pakainya apa namanya, braille. Huruf braille namanya. Tapi itu termasuk yang pesan yang tertulis, iya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada klasifikasi pesan nonverbal. Ini saya ngambil beberapa. Jadi yang pertama ada pesan kinestik. Pesan kinestik terbagi jadi dua, ada kinestik fasial dan kinestik gestural. Pesan kinestik fasial itu yaitu pesan yang disampaikan menggunakan wajah untuk menyampaikan makna tertentu. Misalnya kita lagi marah, sedih, bad mood, senang, itu wajah yang mengekspresikan pesan tersebut. Jadi contohnya kalau misalnya lagi marah, mata kita melotot gitu. Kalau lagi sedih, keluar air mata gitu ya. Ketawa itu kerutannya tuh kelihatan semua. Oke. Yang kedua nih, pesan kinestik yang kedua ada kinestik gestural. Itu menunjukkan gerakan sebagian anggota badan. Contohnya misalnya kedipan mata, acungan jempol, dengan tangan. Ya, itu termasuk dalam kinestik gestural. Yang kedua ada pesan artifaktural, yaitu pesan yang disampaikan melalui penampilan tubuh, pakaian, dan kosmetik. Ya, agak tersinggung nih. Jadi cara berdandan dan bermakeup itu sebagai
Mhm. Misalnya orang yang berjas dengan orang yang pakai kaos oblong kan ketahuan ya pesanan korban itu. Mhm. Jadi Aha. ketahuan identitasnya dan pekerjaannya apa. Kemudian Yang ketiga ada pesan elektronik, Mhm. yaitu pesan yang dapat mengungkapkan status sosial ekonomi, keterbukaan dan keakraban yang penyampaiannya itu menurut jarak dan ruang. Contohnya misalnya orang tua dengan anak kandungnya dan orang tua dengan anak orang lain itu komunikasi yang pasti berbeda karena jarak dan keakrabannya juga berbeda. Nggak, maksudnya gimana tuh? Misalnya gini, misalnya ada ibu sama anak kandung, kita tuh ngeliatnya tuh jarak mereka, cara mereka berkomunikasi itu deket gitu dan akrab, beda dengan yang bukan anak kandungnya sendiri misalnya gitu. Jadi jarak itu gak ada jarak. Jaraknya nih maksudnya jarak apa nih? Jarak kasih sayang. Kalau di modul mah jarak geografisnya itu ada jarak keterpisahan. Jadi ya maksudnya itu, jadi jarak antara si komunikan dengan yang penyampai pesan dengan yang dengan penerima pesan, itu maksudnya yang prosekmik. Jadi kalau misalnya intim itu biasanya dia itu semakin dekat. Jadi kalau misalnya kayak ibu dan anak itu biasanya jaraknya itu di bawah 18 inci. Kemudian kalau yang pribadi antara 18 inci sampai 4 kaki. Kalau yang sosial antara 4 meter sampai 12 meter. Kalau publik itu biasanya di atas 12 meter. Oke. Kemudian yes. Jarak jarak antara pemberi pesan sama penerima pesannya. Itu yang diukur kalau proxemic. Jarak tubuh, gestur tubuh. Ya, jadi jarak keterpisahan antara satu orang dengan orang yang lain itu maksudnya proxemic. Kalau yang kedekatan itu biasanya pakai yang kinestik itu, entah dari gesturalnya, dari facialnya, atau dari posturnya. Apanya? Nah itu biasanya kelihatan dari semuanya tuh, dari yang kinestiknya kelihatan dari ekspresi mukanya. Biasanya kalau orang yang pacaran itu mukanya berseri-seri gitu kan. Kemudian gesturalnya biasanya kalau orang itu dia ada hubungan istimewa pasti akan ada sentuhan-sentuhan, berusaha untuk menyentuh lah gitu biasanya. Kemudian dari istilahnya artifakturalnya, biasanya orang itu dia kalau orang ini ada hubungan tertentu biasanya pasti mereka akan jaga penampilan. Jadi pemilihan pakaiannya, pemilihan minyak wanginya, make upnya. Yang biasanya orang nggak peduli sama warna baju, sekarang ganti bajunya bisa 10 kali, ya kayak gitulah. Nah kemudian kalau proxemicnya apa tuh? Kalau proxemicnya biasanya berdirinya dia nggak ada jarak bahkan. Pasti mereka inginnya selalu berdekatan, kalau duduk maunya sebelahan. Ya. Nah, kalau paralinguistik apa tuh? Jadi yang proxemic tadi ralat ya, itu jarak antara komunikator dengan komunikannya. Terakhir pesan paralinguistik yaitu pesan
nada, kualitas suara, volume, kecepatan dan ritme. Contohnya misalnya Kalau orang pacaran tadi gimana contohnya tuh karena paralinguis? pacaran itu misalnya nadanya itu jadi lembut, Aha. kualitas suaranya juga itu adem, kualitasnya nggak keras, nggak itu ya. Jadi soalnya kalau nggak pernah pacaran gimana dong? Itu wah itu biasanya kalau udah nikah itu bang. Itu mah kalau udah nikah bang, kalau masih pacaran masih manis-manis. Kalau udah Nanti pacaran awas jatuh, mana yang sakit. Bang mah nggak pernah pacaran. Langsung nikah ya. kenalan PDKT kan belum jadian itu itu lah lembut ya udah jadian tapi ya kan kalau itu Pantas kok masih menjomblo. Oke. Lanjut. Sekarang ke komunikasi yang ketiga, yaitu komunikasi visual. Komunikasi visual adalah proses penyampaian pesan atau informasi menggunakan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Di dalam komunikasi visual ini ada fungsi desain komunikasi visual. Ada tiga. Yang pertama itu desain komunikasi visual sebagai sarana identifikasi. Fungsi dasar utama dari desain komunikasi ini adalah sebagai sarana identifikasi. Contohnya, pesan apa yang ingin ditonjolkan oleh seseorang atau produk atau bahkan suatu perusahaan itu sendiri. Ya biasanya menggunakan logo. Maksudnya ya, jadi kalau yang maksudnya identifikasi itu pada saat orang itu melihat visual tersebut, maka orang itu akan langsung teringat kepada identitas tertentu. Kayak contohnya kalau ya, jadi contohnya kayak misalnya kita lihat logonya Mercy gitu, pernah tahu dong? Nah itu berarti kita langsung ingatnya apa tuh? Iya, bisa ingatnya mobil, bisa ingatnya, oh itu lambangnya Partai Demokrat gitu kan. Nah, atau kayak misalnya warna. Kalau misalnya warna merah itu maka kemudian langsung orang teringat identitasnya apa tuh? Kalau biasanya orang yang suka berani biasanya. Semangat gitu kan, kemudian marah gitu. Dan itu termasuk visual juga pemilihan warna. Terus lanjut. Kemudian desain komunikasi yang kedua itu desain komunikasi visual sebagai sarana informasi dan instruksi. Jadi tujuannya untuk menunjukkan hubungan antara suatu hal dengan hal lain. Misalnya tuh kayak petunjuk, posisi, simbol-simbol yang dijumpai sehari-hari, kayak simbol toilet, dilarang merokok, dan Okay, good. Jadi ya, yang ketiga itu desain komunikasi visual sebagai sarana presentasi dan informasi. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan, mendapatkan perhatian dari mata secara visual dengan membuat pesan yang dapat diingat. Sebenarnya sih semua desain juga hampir sama tujuannya dari desain komunikasi ini. Yang ini mungkin lebih lagi gitu untuk mendapatkan perhatiannya. Contohnya kayak kita sekarang nih lagi presentasi. Saya kan membuat desain komunikasi yang menarik mungkin untuk bisa lebih mudah dipahami. Ya walaupun gak menarik sih. Mengaku
mengakui sendiri ya. Pengakuan dosa ya. Terus misalkan event yang buat promosi itu yang lagi ditonjolkan itu ya isi kemenarikannya agar hati atau calon pembeli itu tertarik dan akhirnya membeli. Oke. Dan itu visual nggak? Yuk, yang ini Iya, ini visual. visual tapi yang ditonjolkan itu menariknya gitu. kemenarikan dari visualnya itu. Oke, iya ini nanti kayak gitu nggak tahu dalamnya tuh. Nggak ngerti deh. Jadi yang lagi dijelasin ini nih, jadi ada 3 fungsinya. Jadi fungsi kenapa sih orang pakai desain komunikasi visual? Yang pertama, orang pakai komunikasi visual itu untuk mengidentifikasikan sesuatu, jadi supaya terlihat identitasnya. Kemudian menggunakan komunikasi visual ini untuk memberikan informasi atau instruksi. Kemudian yang ketiga, dia digunakan pada saat melakukan presentasi dan promosi. Oke. Slide yang selanjutnya. Quiz. Itu ya yang bikin lapar itu menurut teman-teman itu dia desain komunikasi apa? Desain komunikasi visual apa? Yang mana kan ada 3. Yang Iya, pertama yang sebelah kiri itu logo. Apa sih logo itu loh? Logonya kecil masih. Yang kemarin si Leni itu jelasin. Apa tuh? Enggak, maksudnya itu kan yang pertama gambaran gitu loh. Oh ini gambar nih, dia maksudnya tuh untuk apa nih sih? Terus yang pertama lupa. itu kan di atas kan tuh ada 3 fungsi tuh, ada 3 fungsi desain komunikasi visual. Nah, Identifikasi sama yang hamburger ini menurut kalian itu tuh termasuk ke desain komunikasi sebagai sarana apa? Untuk Fungsinya. desain komunikasi visual promosi. Mereka potong-potong. Yang di tengah. Identifikasi. Iya. Yang hijau. Iya, jadi Apa ini apa Mbak Leni dulu Mbak Leni? Aku mah identifikasi. nggak informasi lah. Kenapa bisa informasi emang kenapa? Karena itu kan Satu-satu. yang menunjukkan petunjuk kalau itu tuh halal makan. Iya, santai Mbak, santai. Apa ini jadinya Coba. Sebenarnya sih pas aku bikin itu identifikasi dari yang tulisan halal itu. Padahal itu logo restoran. apa itu? Kenapa? Yang tengah itu yang terakhir itu informasi dan instruksi. Ya. Jadi sebenarnya itu bisa 2 fungsi. Yang pertama sebagai identifikasi bahwa ini produknya itu adalah produk yang halal, tetapi juga dia memberikan informasi. Jadi dua-duanya bisa. Nah contohnya mungkin kalau yang identifikasi tuh misalnya kayak logo Nike, kan cuman logonya tuh kayak apa sih namanya, whoosh itu tuh, yang kayak angin gitu kan. Nah itu kayak gitu tuh untuk identifikasi. Jadi kita ngelihat itu aja kita tahu, oh ini maksudnya Nike gitu.
nggak perlu pakai tulisan kita udah tahu. Salah satu di situ ada sendok sama garpu sama piring. Jadi itu bisa, jadi memang itu bisa sebagai identifikasi bahwa itu produk itu halal, bisa, ya. Tapi juga sebagai, itu lambang resto bukan sih kalau sendok sama garpu sama piring? belum tentu lambang restoran. Dalam label makanan itu loh, label makanan juga. Ini kontroversial nih, ini gambar. Nah, maksud Ya kan bener bang. Itu ada dua. Yang satu identifikasi kalau itu halal, logo halal. Yang kedua buat informasi kalau itu restoran. kamu kontroversi ya. Ya, tapi maksudnya gini, bahwa fungsi dari desain komunikasi visual itu bukan cuma satu fungsinya, tapi bisa untuk semuanya. Jadi yang paling baik itu kayak contoh yang pertama ini, yang yang Kentucky ini. Dari situ kan ada tuh di situ identifikasinya bahwa ini kita tahu ini di Kentucky dari mana. Nah, sebelah kanan, ya kan? Jadi kita ngelihat si mbah-mbah itu, kita tahu, oh ini pasti KFC nih, gitu kan? Kemudian di situ ada informasinya atau instruksinya apa yo? Ada harganya. Kemudian apa lagi? Itu ada crunch-nya itu, ya kan? Ada 100%. Nah, tapi ada juga di situ sarana presentasi dan promosi. Apa tuh? Di mana kita bisa lihat promosinya? Nomor teleponnya sih promosinya. Kalau nomor telepon itu kan sarana informasi. Oh iya. Nah sekarang yang sarana presentasi dan promosinya dari mana kita bisa lihat? Dapat Coca-Cola sama itu, sama apa sih? Ada harganya. Nah jadi ini pada saat ini semua dijadikan satu nih. Maka ini fungsi dari desain komunikasi visualnya itu menjadi lengkap. Jadi sebenarnya bisa, justru jadi iya, itu yang lebih baik. Pada saat kita membuat desain komunikasi visual, ketiga fungsi itu harus sebaiknya ada di dalam pesan yang akan kita sampaikan. Yes, silakan Bang. Ini yang seperti yang di modul bilang itu kan kadang katanya ada gini, pesan olfaksi atau penciuman bau-bauan dan pesan ini termasuk pesan nonverbal, visual dan vokal. Contohnya ini di dalam komunikasi ini apa gitu loh? Contohnya? Jadi kayak kalau kita tuh masuk ke spa. Contohnya nih, misalnya pakai wewangian. Oke, dalam komunikasi bisnis, ya misalnya nih ada PR sama klien ketemu, terus PR-nya tuh wangi kayak gitu. Jadi itu tuh tandanya menghormati si kliennya. Masa iya bau? Pesan nih ditampilkan oleh si PR-nya itu yang rapi, wangi. Apa sih yang itu? Iya itu wangi kan. Aromanya gitu. Terus apa lagi? Misalnya makanan. Misalnya kayak gitu, aroma makanannya tuh yang menggoda. Good. Sebagai contoh misalnya ada menu baru, terus ada beberapa orang yang diundang kan dalam komunikasinya tuh, terus diingetin
ih baunya tuh harum banget, menggoda banget. Itu juga kan salah satu Jadi ikutan lapar saya. Tenang, saya banyak kok persediaan. kalau gitu Jauh ini ongkos kirimnya ini mahal. Nah, terus itu Bang. Itu Bang Modison, menjawab pertanyaan Bang. bau-bauan dan sentuhan. Sentuhan apa itu sentuhan? Sentuhan. Sekali ada dibahas. Sentuhan apa tuh? Misalnya beli baju nih, kan nyentuh-nyentuh kainnya. Iya nggak sih? Tekstur dong maksudnya gitu. Mana itu beli Kalau menurut aku sih kalau sentuhan gitu, kalau perhatian terus dielus rambutnya gitu, iya bukan sih? Dielus Jadi rambutnya. kan komunikasi bisnis. Tapi kan komunikasi ini kan dalam komunikasi bisnis. biasanya Salaman kali. ini lah baju salaman. bagus ya, itu contohnya itu. Terus kalau orang ini tuh Ya, presentasi tuh dulu nanya missnya ini, segitu ada missnya juga. Bener kok ini. Benar nggak? Coba miss dijelasin lebih ini. sentuhan, Miss. Jadi contohnya kayak kalau desain komunikasi visual yang dipakai itu kayak kita datang ke Apple Store, pernah datang kan ya? Nah dari situ tuh kita tuh bisa dari dari penampakan visualnya, dari mereka naruh layout barang-barang Apple-nya, kemudian orang yang melayani, kemudian bagaimana kita bisa menyentuh produknya, bisa kita coba, kemudian kita bisa itu termasuk sentuhan. Iya, yang paling gampang kan pas beli baju, kata aku juga. Iya betul. Terus ada lagi pertanyaan? Lanjut Mbak. Udah lanjut tuh yang di bawah. Mhm. Pergi ke kebun, di kebun menanam sawi. Selama satu ucapkan, aku akhiri presentasi ini. Yeah. Oke, good. Ada yang ingin ngasih masukan atau ingin bertanya? Itu tadi Kak Fitri tadi emang yang gambar aku kecil ya? Yang mana? Apa berantakan ya pas dibuka di kalian? Bagus sih. Kenapa ya kok dia tadi kan suaranya keluar masuk capek tau nggak? Jangan saya yang dimarahin dong Bang. Saya kagak tahu itu kenapa ya. Dengan nama yang berbeda-beda. Iya makanya. Iya. Dari tadi ganti-ganti terus namanya. Kemungkinan karena itunya signalnya nggak bagus kali Bang. Karena saya waktu itu pernah iya mungkin wifi-nya lagi nggak bagus, lagi nggak stabil aja. Atau ya itu yang pertama, atau yang kedua pakai handphone atau pakai laptop Bang? Kemungkinan memorinya kebanyakan. Jadi dia loadingnya agak lama tuh Bang. Ya, kalau misalnya itu biasanya sih di ininya di jaringannya ya.
Jadi di signal biasanya. Jadi mungkin abang tinggalnya di ini kali ya, apa namanya, di basement atau gedungnya temboknya terlalu tebal. Jadi signalnya agak terhambat. Pakai router nggak di dalam kamar? Atau wifi orang kantor. iya. Nah, kemungkinan karena letak routernya jauh dari ruangannya abang, jadi apa namanya, signal, dan yang pakai mungkin banyak orang. Dia sendiri yang pakai. Oh, cuma sendirian. Ya, berarti lancar sih. Oh, ya kemungkinan karena lokasi yang dipilih sekarang jauh dari routernya. Itulah kendala internet. Ya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Oke, good. Nah, ada yang mungkin ingin ngasih masukan untuk presentasinya Bang Modison sama Mbak Ika? Saya Bang Mo nggak dengar. Ya, atau langsung ke Mbak Ika juga boleh. Bagus. Nanti ada Miss yang menjawab. Justru dari apa namanya, dari kalau Anda sudah bisa memberikan komentar, berarti Anda tahu sebenarnya standarnya seperti apa. Coba. Komentarnya ini aja Ayu. Koreksi dikit. Karena suatu perkataan tadi kan kayak menjelaskan presentasi kan. Ya begini. Nah, begitu. Itu kurangin begitu. Jadi ibaratnya udah tegas menegaskan suatu konsep itu udah tegas ya. Terakhir kita bilang kan ya begitu. Misalkan meleset lagi. Kebanyakan ya berarti. Kebanyakan kata begitu, aku udah begitu berapa kali. Ya, betul. Itu Bang Modison bikinnya berapa hari Bang? Bikin slide itu berapa hari? Kalau gitu iya sehari. Aku juga semalam doang, cuma berapa jam. Ini kan lagi ngebahas Iya, nggak apa-apa. Ya. kan menurut aku sebenarnya bagus sih, penjelasannya bagus. Itu aja kan aku bilang kurang itu aja ya, kurangin kata begitu jadi nggak ibaratnya penjelasan aku tadi udah tegas ya kan. Akhirnya kamu bilang nah begitu sekarang Emang gitu ya. banyak nah begitu. Jadi pada saat apa namanya, kehabisan kata-kata untuk menjelaskan, kemudian seperti yang Bang Modison bilang, pakai ya begitu. Kata Bang Mo itu tadi aku kebanyakan katanya. Mulainya satu perkataan itu ya yang seperti itu nggak boleh terlalu banyak. Jadi nggak tegas, maksudnya udah pernyataan itu sebenarnya udah tegas. Akhirnya orang jadi sanksi gitu loh. Ya, betul. Jadi visual itu adalah begini bla. Nah begitu. Aku nadanya nggak gitu amat. Improvisasi. tapi memang benar yang Bang Modison bilang. Jadi kadang-kadang dengan menambahkan kata-kata ya begitu atau ya kan gitu, atau apa ya, nah hal-hal yang seperti itu tuh membuat apa yang kita sampaikan itu jadi kurang meyakinkan. Memang benar katanya Bang Modison. Dan
ala bisa karena biasa. Jadi kadang-kadang pada saat kita ngomong, ya tadi yang seperti Mbak Ayu bilang, kayaknya nggak gitu deh, gitu. Kayaknya saya nggak banyak, tetapi orang yang mendengarkan akan memiliki persepsi yang berbeda. Jadi memang harus lebih banyak berlatih. Lama-lama kita jadi terbiasa untuk aware dengan pemilihan kata, kemudian dengan cara kita menyampaikan, kemudian ada hal-hal yang sulit untuk bisa dijelaskan, tapi karena kita terbiasa untuk presentasi menjadi lebih mudah. Bagus. Nah, akan lebih bagus lagi kan ini tadi ngomongnya tentang komunikasi visual ya. Kalau ditambahkan visual, jadi mungkin ditambahkan gambar yang akan bisa lebih menjelaskan maksudnya, gitu ya. Nah, atau mungkin pemilihan warnanya jadi supaya kelihatannya lebih berwarna, gitu ya. Iya. Nah, terus karena pemilihan warna itu juga akan berpengaruh pada saat kita melakukan presentasi. Apa Mbak? Sorry. Nanti presentasi yang lain aja Mbak. Maksudnya? Halo? Maksudnya apa Mbak? Mau diperbarui lagi kan minggu depan. Loh, nggak apa-apa. Ini kan udah udah presentasi hari ini. Tapi kalau minggu depan masih mau presentasi, mungkin bahannya yang beda. Hah? Oh, boleh. Boleh. Itu saya hapus, terus saya bikin lagi. Boleh. Masih ada waktu kan minggu depan. Ini yang yes. Kalau Bang Modisan udah bagus, tapi mungkin apa? Punya aku terlalu simple gitu kayak Ayu punya aku gitu. Ya, masih ada waktu untuk bisa. Kan aku udah ngumpulin. Jadi bisa lebih baik lagi. Kalau Bang Modisan udah bagus Bang, presentasinya bagus, kemudian juga pemilihan katanya juga bagus, tapi mungkin materinya iya, banyak yang di skip. Tapi sebenarnya intinya kalau abang lihat agak beda loh Bang. Ya. Media sosial. Iya. Sebenarnya saya tuh mau tanya tuh apa bedanya Facebook, Twitter, kemudian Instagram gitu ya. Apa sih kelebihan dan kekurangannya masing-masing? Nah itu mungkin akan lebih bagus lagi kalau itu juga disampaikan tuh Bang. Jadi apa sih kalau Facebook tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa? Facebook itu kelebihannya ya kita bisa lebih mudah bersosialisasi. Habis itu dalam menjangkau orang itu kan lebih mudah gitu. Bisa lebih mudah juga berpeluang dalam mengemukakan pendapat. Terus kalau YouTube itu dia lebih kebanyakan ke visualisasi. Visualisasinya. Kalau Twitter kan hanya perkataan secara seperti ini. Secara tulisan dia. Perkataan singkat dia tapi padat dan jelas. Ada keterbatasan penggunaan huruf. Habis itu kalau keterbatasan kata-kata di Twitter lebih banyak kekurangan di Twitter lah. Kalau di Facebook lebih banyak kelebihan, tapi
tapi juga bisa menimbulkan kontroversi. Apa tuh? Kontroversinya itu ya itulah ya, kadang kita cerita ini tentang politik apa langsunglah ini ada pro dan kontra gitu. Itu bukannya bagus ya? Ada di Twitter juga. Ah, Ya, tapi di Twitter nggak bisa bebas, Aha. cuma hanya berapa kata aja. Nah, karena karakternya emang dia terbatas cuman berapa 140 karakter ya kalau nggak salah ya. Iya, iya. Mhm. Mhm. Pokoknya nggak bisa lebih, kamu mau ngomong sejauh mana nggak bisa komplain. Facebook lu mau panjang lebar dari Sabang sampai Merauke. Pantesan itu ya yang apa yang berpolitik itu banyak kan di Twitter deh. Sama Facebook juga sih. Facebook lebih banyak. Twitter dia kurang gimana gitu ya. Kalau Twitter itu bukan bagaimana tau nggak? Nggak semua orang bisa main Twitter loh. Karena nggak semua pinter. Twitter, aku main Twitter bang. Aha. Iya, tapi nggak semua orang. Kalau Facebook itu lebih banyak semua orang melihat. Aku lihat Twitter itu aku liatin film-film misteri apa Desa Penari itu. aku sering baca-baca kayak gitu. Nah, kelebihan Facebook itu sebenarnya kalau di komunikasi bisnis ya, itu kan dia punya namanya marketplace. Nah, jadi kita di situ bisa kemudian ada Facebook Ads. Jadi kita bisa masang iklan tuh di Facebook. Kemudian ada fans page. Kemudian ada grup. Kita bisa. Kemudian di dari Facebook kita juga bisa melakukan riset. Jadi sebenarnya apa sih yang sekarang lagi disukain, apa sih trennya gitu. Itu kita bisa pakai lewat Facebook. Kemudian juga bisa branding. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan mereka untuk pakai Facebook. Dari situ kan mereka punya fans page tuh. Jadi berapa orang sih yang suka sama Facebook kita gitu. Itu kelihatan. Kalau Instagram sebenarnya hampir sama dengan Facebook. Jadi ya cuman dia penampilannya lebih ringkas. Kenapa? Karena memang Instagram itu kan dari fungsinya untuk lebih banyak foto, picture. Kalau Facebook itu informasi. Ya, jadi malah masing-masing media ada kelebihan, ada kekurangannya. Ada fiturnya masing-masing. Betul. Seluruh media sosial itu ada pengaruh negatifnya, sisi negatifnya sih. Banyak orang yang bermain Facebook, banyak orang yang nonton YouTube, kegiatan dengan lingkungan sekitarnya. Jauh ke tetangga ya, keluarga sendiri aja. Tunggu dulu, aku nonton dulu ini. Tadi dulu saya mau ngerubah status dulu ya. Iya, itu kelemahannya, tetapi ya sama kayak senjata. Senjata itu kan bisa jadi alat untuk kita perlindungan diri, tetapi bisa juga sebagai alat untuk membunuh gitu kan ya. Nah, jadi memang semuanya tergantung dari kita mau memanfaatkannya untuk apa. Oke. Ada mungkin yang mau ngasih masukan buat Bang Modison? Baik ke? Ya. Ya udah bagus nih, sama karena mungkin dari materi dan apa yang dijelaskan tuh misalnya kalau misalnya dikasih contoh itu bisa kayaknya lebih mudah. Ya. Good. Jadi Bang mau orang Medan gak usah. bawaan itu ya, bawaan orok.
Ya, mungkin dengan menggunakan contoh-contoh jadi lebih jelas. Good, bagus, baik masukannya. Oke. Mhm. Jangan unfriend ya. Di blok aja. Hmm. Oke, ada mungkin yang mau ditanyakan? Tapi di sini semuanya pada pakai Instagram kan ya? Pakai ini. Nah, sekarang supaya kita bisa kenapa? Saya dikit itu masuk Instagram. Kenapa kah? Kamu Hah? Maksudnya tahu. belajar justru kalau Saya kita suka nanyain nanya sama si Ayu, itu sama si siapa itu. Gimana sih main Instagram? Nah, sebagai mahasiswa yang di komunikasi, jurusan komunikasi, suka nggak suka, bisa nggak bisa gitu, update nggak update gitu, tetap harus is. Kayak saya tuh bukan tipe orang yang suka main sosial media, tetapi karena saya di bidang saya di manajemen, kemudian saya juga ngajar marketing, kemudian operation, mau nggak mau saya harus update. Jadi saya harus banyak tahu bagaimana cara menggunakannya. Kalau nggak tahu ya bisa tanya gitu. Kalau nggak tahu cara buatnya, minta buatin orang. Karena yang saya Facebook itu pertama kali keluar itu yang buat bukan saya, tapi teman saya yang buatin. Terus dulu tuh sebelum ada Facebook ada namanya Friendster. Itu juga kemudian ada apa? Kemudian ada Pet. Pernah pakai nggak Pet? Iya, Nah, nah, yang apa namanya? Masih pada orok. Jadi kalau kita memang mau bergerak dalam bidang komunikasi, mau nggak mau kita harus tahu bagaimana memanfaatkan semuanya medianya. Nah, berarti untuk minggu depan coba masing-masing buat satu posting lah ya, satu posting di Instagram. Terserah mau pakai quote lah, mau pakai apapun gitu ya. Tujuannya untuk mengkomunikasikan sesuatu. Apa yang hasrat hati ingin menyampaikan apa, mau menyatakan cinta boleh, menyatakan kesedihan hati boleh. Itu kalau bisa ngomongin gitu, aku suka pengen mereka tuh bagus, suka dakwah ya Mas. Yes, bagus. Ayat-ayat Al-Quran. Nah, boleh. Nah, tujuannya supaya kita terbiasa untuk menggunakan media sosial itu. Nah, supaya supaya kelihatan hasilnya, coba dilihat berapa banyak yang like gitu ya. Tapi kalau di Facebook kan tergantung follower. Nah, caranya sebenarnya udah punya friend banyak belum di Instagram? Nah, cara yang mungkin bisa dipakai itu pakai hashtag. Nah, pakai hashtag dari situ bisa kita rekrut untuk follower kita. Kemudian atau kita mention siapa, jadi dia akan notify mentionnya, kemudian dia akan nge-like. Itu juga bisa. Ya paling mention kita doang. Nggak apa-apa. Aku tidak pernah nyoba kayak gitu nih. Terus? Gini nih, kan aku kan dulu ya Instagram kalau misalkan cuma foto-foto aja tuh lumayan banyak sih yang tapi sekarang kan aku jadiin kayak buat simpan dakwah tulisan ya, tapi malah jadi takut orangnya tuh malah malas baca kali ini.
Nah, berarti tadi kan ada tuh prinsipnya kalau kita ingin menyampaikan pesan supaya orang itu perhatian dengan pesan kita, itu kan ada tuh teknik-tekniknya yang kemarin udah dijelasin sama Mbak Leni, kemudian sama Mbak Safitri. Nah, mungkin itu bisa diterapkan. Coba aja, nggak apa-apa. Nanti pas minggu depan coba di report hasilnya seperti apa gitu. Kalau saya mah nggak ada temennya, pengikutnya cuma orang tempat ini. Nah coba di invite lagi, followernya ditambah. Enggak. Tujuannya supaya terbiasa aja. Jadi pengalaman. Ya, atau boleh pakai Facebook boleh. Ya. Boleh pakai Facebook, boleh pakai atau dua-duanya, Facebook dan Instagram. Kan bisa link kan? Yes, bisa langsung di posting di dua tempat. Apa? Maksudnya gimana? Kalau misalnya profil itu kan yang mau kita sampaikan itu melalui foto atau melalui tulisan. Terserah. Nggak bisa semua muncul bang kalau ini maksudnya itu yang screenshot itu yang di report habis itu fotonya atau tulisannya Iya. Nggak usah dilihat dari like-nya, saya nggak akan lihat dari like-nya, tapi saya ingin lihat kontennya seperti apa. Kemudian saya di mention aja, jadi saya bisa bisa langsung lihat gitu. Minggu depan. Itu suruh bikin quote kayak gitu ya? Apa? Quotes. Terserah. Mau kasih resep boleh, kemudian mau buat sesi baca buku silahkan, mau pakai terserah. Iya, terserah. Boleh. Oke. Tinggal 3 menit lagi kok bang, sebentar lagi nih kita selesai kok. sabar bang. Nanti Ayu Leni kasih tahu ya aku kayak gimana, aku nggak ngerti. Ya nggak apa-apa nanti. Oke? Yes. Oke, ada pertanyaan lagi? Yes, kalau nggak ada, selamat istirahat. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa berguna untuk pekerjaan kita dan kehidupan kita sehari-hari. Oke? Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Ya, tetap sehat ya. Ayo, bye-bye. Ya, selamat malam semua. Ya.